Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok HORE akan mempresentasikan tugas rekayasa lingkungan, yaitu tentang sistem penyediaan air bersih. Pertama-tama akan saya perkenalkan dari saya, Triardi Setiawan, NBI 1431700002. Selanjutnya Saya adalah Mas Guseka 317 Dan saya M. Afrian Yuwana Feva Mahendra, NBI 143170064. ya, berikut nama-nama dari kelompok kami. Selanjutnya, pada slide pertama ini akan saya jelaskan tentang pendahuluan. Air merupakan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Air juga berguna dalam sektor perindustrian dan usaha lainnya. Air juga bisa dikaitkan sebagai faktor perpindahan atau penularan penyebab penyakit apabila air tersebut kotor. Saat ini masalah penyediaan air bersih menjadi perhatian bagi negara-negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Oleh karena itu dalam penyediaan air bersih, pemerintah mencanangkan program peningkatan penyediaan air bersih. Dengan demikian, maka bila tercapai pemenuhan penyediaan air bersih yang memenuhi syarat, kuantitas, kontinuitas, dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Air bersih yang akan menjadi air minum harus sesuai dengan ketentuan umum Permenkes nomor 426/9/1990. Di air minum. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan yang dapat diminum. Yang membedakan antara kualitas air bersih dan air minum adalah standar kualitas tiap parameter fisik, kimia, biologis, dan radiologis maksimum yang diperlukan. Persyaratan kualitatif menggambarkan mutu atau kualitas dari air baku, air bersih. Persyaratan ini meliputi persyaratan fisik, kimia, biologis, dan radiologis. 2. Persyaratan kuantitatif adalah ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia. Artinya, air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jumlah penduduk yang akan dilayani. Selanjutnya, persyaratan kontinuitas adalah bahwa air baku yang tersedia dapat diambil terus-menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap, baik pada musim kemarau sampai hujan. Selanjutnya adalah sistem penyediaan air bersih. Sumber air baku utama. Air hujan. Dari segi kuantitas, air hujan tergantung pada besar kecilnya curah hujan, sehingga air hujan tidak mencakup untuk persediaan umum karena jumlahnya berfluktuasi. Dan dari segi kontinuitas, air hujan tidak dapat diambil secara terus-menerus. B. Air permukaan. Pada umumnya, air permukaan telah terkontaminasi dengan berbagai zat yang berbahaya, sehingga perlu diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Dari segi kontinuitas dan kuantitas, air permukaan dianggap tidak menimbulkan masalah yang besar untuk penyediaan air bersih. C. Air tanah. Dari segi kuantitas, air tanah relatif cukup memenuhi, tetapi dari segi kontinuitas, pengambilan air tanah harus dibatasi karena jika diambil terus akan berakibat penurunan muka tanah. D. Mata air. Dari segi kualitas, mata air ini berkualitas sangat baik, tetapi dari segi kuantitas, jumlah, dan kapasitas
mata air sangat terbatas sehingga hanya mampu memenuhi kebutuhan air penduduk di sekitar mata air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, sistem individu dan komunal. Sistem individu dititik beratkan pada pengusaha pemenuhan kebutuhan air bersih secara individual atau perorangan. Sedangkan sistem komunal pemenuhannya dilakukan secara terorganisasi melalui sistem pipanisasi. Sistem individu sebagai berikut, ada dua, satu sumur dan kedua bak penampungan air hujan. Sistem secara komunal dibagi menjadi empat. Yang satu melalui PDAM, dua HIPAM, tiga pembangunan hidran umum, kran umum dan terminal air. Yang keempat, perlindungan mata air. Selanjutnya, next, kebutuhan air bersih. Macam-macam kebutuhan air bersih. Kebutuhan domestik adalah kebutuhan air bersih untuk pemenuhan kegiatan sehari-hari atau rumah tangga. Kebutuhan non-domestik adalah kebutuhan air bersih yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti kebutuhan institusional, kebutuhan komersial dan industri, dan kebutuhan fasilitas umum. Next. Penentuan kebutuhan air bersih. Yang pertama, metode proyeksi produksi yang digunakan adalah sebagai berikut. Metode rata-rata aritmatik dengan rumus PT sama dengan P0 ditambah buka kurung PN plus 1 min PN tutup kurung kali T. Ketiga, metode geometrik. Keempat, metode pertumbuhan seragam. Kelima, metode selisih pertumbuhan. Dan keenam, metode grafis atau rentang grafis populasi. Next. Kebutuhan air bersih selanjutnya, penentuan fluktuasi debit air yang dibutuhkan. Pada umumnya, kebutuhan air di masyarakat tidaklah konstan, tetapi berfluktuasi dengan adanya pertumbuhan musim dan aktivitas masyarakat. Untuk mendapatkan data fluktuasi pemakaian air per jam secara tepat, maka dibutuhkan perbandingan antara kota yang direncanakan dengan kota yang direncanakan. Selanjutnya, perhitungan kebutuhan air bersih. Perhitungan kebutuhan air bersih adalah didasari pada jumlah penduduk yang akan dilayani dan rata-rata kebutuhan air bersih pada setiap orang. Next. Selanjutnya, ya, bangunan pengambilan dan sistem transmisi air bersih. Yang pertama, intake. Bangunan pengambilan air baku untuk penyediaan air bersih disebut dengan bangunan penangkap air atau intake. Fungsi dari intake adalah untuk menangkap air dari sumber air untuk diolah dalam instalasi pengolahan air bersih. Ditinjau dari air baku yang akan diambil, maka intake dibedakan menjadi dua. Yang pertama, air baku dari air permukaan seperti river intake, direct intake, kanal intake, reservoir intake, atau dam. Yang kedua, air baku dari mata air seperti spring intake atau burn capturing. Next. Selanjutnya, sistem transmisi air bersih. Sistem transmisi air bersih adalah sistem perpipaan dari bangunan air baku ke bangunan pengolahan air bersih. Hal yang diperhatikan dalam menentukan sistem transmisi adalah yang pertama, tipe pengaliran jaringan transmisi. Yang kedua, menentukan tempat bak pelepasan tekan. Ketiga, menghitung panjang dan diameter pipa. Dan yang terakhir, penentuan jalur pipa.
Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Proses pengolahan air bersih. A. Pengolahan lengkap, yaitu proses pengolahan air bersih tergantung dari kualitas sumber daya air yang digunakan sebagai bahan baku dan kualitas air minum yang diinginkan. B. Pengolahan air permukaan. Proses pengolahan air permukaan adalah proses pengolahan lengkap melalui bangunan yang diperlukan dalam proses pengolahan. C. Pengolahan air tanah. Proses pengolahan air baku tanah adalah proses yang tidak selengkap pengolahan air permukaan. Beberapa jenis proses pengolahan yang tidak lengkap adalah proses untuk menghilangkan kesadaran. Next. Sistem distribusi air bersih. Definisi dari sistem distribusi air bersih adalah sistem distribusi air bersih adalah pendistribusian atau pembagian air melalui sistem perpipaan dari bangunan pengolahan ke daerah pelayanan. Dalam perencanaan sistem ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti 1. Daerah layanan dan jumlah penduduk. 2. Kebutuhan air. 3. Letak topografi. 4. Jenis sambungan sistem. Lanjut B. Pipa distribusi. Dari pengertiannya yaitu adalah pipa yang membawa air ke konsumen yang terdiri dari 1. Pipa induk, yaitu adalah pipa utama yang membawa air yang dibagikan ke konsumen. 2. Pipa cabang dari pipa induk. 3. Pipa dinas, yaitu pipa pembawa air yang langsung melayani konsumen. Tipe pengaliran. Tipe pengaliran sistem distribusi air meliputi aliran gravitasi dan aliran secara pemompaan. Tipe pengaliran secara gravitasi diterapkan bila tekanan air pada titik terjauh yang diterima konsumen masih mencukupi. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka pengaliran harus menggunakan sistem pemompaan. D. Untuk pola jaringan, macam-macam pola jaringan sistem distribusi pada air bersih yaitu 1. Sistem cabang adalah sistem pendistribusi air bersih yang bersifat terputus membentuk cabang-cabang sesuai dengan daerah pelayanan. 2. Sistem loop adalah sistem perpipaan melingkar di mana ujung yang satu bertemu kembali dengan ujung pipa yang lain. Sistem distribusi air bersih. Perlengkapan dari sistem distribusi air bersih yaitu 1. Reservoir adalah untuk menampung air bersih yang telah diolah dan memberi tekanan. 2. Bahan pipa. Bahan pipa yang dipakai adalah pipa galvanis. Bahan pipa yang digunakan pipa adalah pipa PVC. Valve yaitu adalah pengatur arah aliran air dalam pipa dan menghentikan air pada suatu daerah apabila terjadi kerusakan. 4. Meter air untuk mengukur besar aliran yang melalui suatu pipa. 5. Proses tes pipa untuk pembatas air baik untuk rumah atau kering agar aliran merata. 6. Aksesoris perpipaan seperti shock fence, water mule dari retail, penyambung gibaut, jok dan plug, bed dan T. Sistem distribusi yang terakhir adalah tes kebocoran. Untuk mengetahui jika kebocoran dapat diatasi dengan alat pendeteksi kebocoran yang disebut leak detector. Sedangkan upaya untuk mengurangi terjadinya kehilangan air adalah dilakukan pembagian wilayah supaya mudah untuk pengontrolan kebocoran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.